Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semuanya. Kami dari kelompok 2 manajemen materi perencanaan. Di sini kita akan mempresentasikan tentang materi perencanaan dan hasil wawancara kami bersama UMKM Warung Nasi Berkah Ibu Hajah Kurnaesi. Di mana kami mewawancarai UMKM tersebut terkait materi perencanaan, yakni proses perencanaan. Yang dimana kami beranggotakan 3 orang, yakni saya Yuda Kamal Murian, lalu Fadri Al-Fatir, dan Muhammad Taufik. Di sini kami akan menjelaskan terkait proses perencanaan, definisi perencanaan, efektivitas perencanaan, dan hasil wawancara kami bersama UMKM Warung Nasi Berkah Ibu Hajah Kurnaesi. Yang pertama ada efektivitas perencanaan. Efektivitas perencanaan adalah ukuran seberapa berhasil sebuah rencana dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Dalam dunia manajemen, efektivitas dianggap lebih penting karena efektivitas menentukan arah, tujuan, dan prioritas dari setiap kegiatan dalam organisasi. Jika arahnya saja sudah keliru, maka seefisiensi apapun pelaksanaannya tetap tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Tokoh manajemen terkenal Peter F. Drucker juga menegaskan bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya soal bekerja dengan baik, tetapi tentang memastikan bahwa yang dikerjakan memang hal yang tepat. Perencanaan yang efektif membantu manajer dan organisasi untuk menetapkan sasaran yang benar, mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat bergerak lebih terarah, siap menghadapi tantangan, dan lebih besar peluangnya untuk mencapai keberhasilan. Lanjut, yang kedua ada teori perencanaan. Teori perencanaan merupakan kumpulan konsep, prinsip, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan bagaimana proses perencanaan dilakukan dalam satu organisasi atau sistem sosial. Secara umum, teori perencanaan membantu menjawab pertanyaan mengenai mengapa, bagaimana, dan untuk apa perencanaan dilakukan. Melalui teori, perencanaan dapat disusun berdasarkan landasan ilmiah yang logis dan terukur, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada intuisi, melainkan juga pada analisis rasional dan empiris. Lalu yang ketiga ada definisi perencanaan. Dalam definisi perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas organisasi. Tanpa perencanaan, kegiatan seperti perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan tidak dapat berjalan dengan efektif. Melalui perencanaan, organisasi dapat menetapkan tujuan yang jelas, menentukan strategi yang tepat, dan penganggaran biaya hingga penetapan kebijakan. Setiap tahap saling berkaitan dan berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi terarah serta terukur. Selanjutnya ada proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ada beberapa unsur utama, yaitu perakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, serta penetapan dan interpretasi kebijakan. Yang pertama ada perakiraan atau forecasting. Perakiraan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan atau memprediksi peristiwa, tren, atau kondisi di masa depan dengan menganalisis data historis serta tren saat ini. Dalam dunia bisnis, teknik ini digunakan untuk membantu perusahaan merencanakan strategi, mengambil keputusan yang lebih tepat, dan mengantisipasi perubahan pasar. Ibu, maaf lahir ya, bagaimana cara Ibu memperkirakan penjualan Ibu atau permintaan pelanggan di masa depan?
Berdasarkan hasil wawancara, pemilik UMKM menyampaikan bahwa cara memperkirakan penjualan di masa depan dilakukan dengan cara menjaga konsistensi pelayanan. Nah, pelayanan yang konsisten dapat diharapkan mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkiraan tidak selalu menggunakan data angka, tetapi juga berdasarkan pengalaman, kebiasaan pelanggan, dan kualitas layanan. Lalu selanjutnya yang kedua ada penetapan tujuan atau establishing objective. Nah, penetapan tujuan atau establishing objective adalah proses krusial dalam perencanaan strategis baik untuk individu maupun organisasi yang bertujuan untuk memberikan arahan, motivasi dan tolak ukur keberhasilan. Apa tujuan ibu yang ingin dicapai oleh di usaha ibu dalam 1 tahun ke depan? Ada rencana, ada rencana nggak buat tahun ke depan mau gimana nanti? Tidak ada rencana buat apa? Nah, pada warung nasi Buaja, tujuan utama dalam usahanya adalah dalam satu tahun ke depan adalah mengembangkan usaha agar lebih maju dengan cara menambahkan jumlah karyawan serta membuka cabang baru. Tujuan ini bersifat jelas dan terarah, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan usaha ke depannya. Yang selanjutnya ada pemrograman atau programming. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode instruksi yang memerintah komputer untuk melakukan tugas tertentu. Program apa atau kegiatan apa saja yang direncanakan untuk mencapai tujuan ibu? Ada ini kan defisit promosi buat meningkatkan saldo di kami baik. Nah, dalam UMKM, Buah Haja, untuk mencapai tujuan tertentu, pemilik UMKM merencanakan beberapa program utama, yaitu menjalankan SOP secara konsisten, menjaga kualitas makanan, mempertahankan kualitas pelayanan, serta meningkatkan promosi pemasaran. Program-program ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam menghubungkan tujuan usaha dengan kegiatan operasional sehari-hari. Lalu selanjutnya ada penjadwalan atau scheduling. Nah, penjadwalan atau scheduling merupakan pengaturan, pengurutan, dan alokasi waktu serta sumber daya untuk menyelesaikan tugas atau proyek secara terstruktur. Nah,
Dalam hal penjadwalan, pemilik UMKM telah mengatur jam kerja karyawan berdasarkan sistem shift, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Selain itu, terdapat penyesuaian jenis makanan berdasarkan waktu seperti menu tertentu yang disediakan khusus pada jam tertentu. Hal ini bertujuan agar kegiatan usaha berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada yang kelima, yaitu penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang terstruktur dan sistematis mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu di masa depan. Bagaimana cara menentukan dan mengelola anggaran keuangan dalam usaha ini? Penganggaran atau budgeting pada UMKM buah haja, yaitu pengelolaan anggaran difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu modal usaha, peningkatan fasilitas, gaji karyawan, serta biaya promosi. Dengan adanya perencanaan anggaran ini, pemilik UMKM dapat mengontrol pengeluaran dan memastikan dana digunakan sesuai dengan prioritas usaha. Pengembangan prosedur developing prosedur yang artinya ialah metode kerja standar agar pelaksanaan kegiatan lebih konsisten dan efektif. Menetapkan kerja standar agar pelaksanaan kegiatan lebih konsisten, efektif, berarti perumusan dan menentukan secara kerja yang baku, sistematis, dan berstruktur sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap aktivitas organisasi. Metode kerja standar ini berfungsi sebagai acuan bersama agar lebih pekerja dilakukan dengan langkah-langkah yang sama, urutan yang jelas, serta berkualitas hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah usaha ibu memiliki prosedur kerja? Bagaimana alur pelayanan pada pelanggan? Ada prosedur kerjanya nanti atau buat UMKM yang lain kan ada prosedur kerja. Penetapan interaksi kebijakan atau juga disebut dengan establishing and intervention policies. Apa yang dimaksud dengan penetapan intervensi kebijakan? Menyusun pedoman aturan pelaksanaan yang menjadi dasar seluruh aktivitas organisasi, atau juga menyusun pedoman dan aturan pelaksanaan yang menjadi dasar seluruh aktivitas organisasi merupakan proses perumusan berbagai ketentuan, kebijakan standar, operasional, serta tata tertib yang berfungsi sebagai acuan resmi bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab. Pedoman dan aturan yang dibuat untuk memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan secara terarah, konsisten, tertib, dan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan organisasi yang ada. Penting di usaha ibu, bagaimana cara memastikan seorang karyawan bisa memahami Ini saat saya bagaimana dari macam kalau ada begitu. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari kita ya. Maaf mungkin menunggu waktunya, terus gimana saya akan juga mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bu. Terima kasih.
Sekian dari presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.